Shalom, selamat sore saudara yang kekasih. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan yang ditulis Paulus dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan seterusnya. Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di masa kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudara, di sini Rasul Paulus mengatakan sesuatu hal tentang dirinya. Beban yang sangat besar dan berat menyebabkan dia putus asa juga akan hidupnya. Saat sekarang ini, saudara, ada begitu banyak hal-hal yang membebani kehidupan kita. Beberapa orang memang kelihatannya tidak menampakkan bahwa hidupnya berada dalam beban. Mereka piknik ke sana kemari bergembira. Tapi banyak orang merasakan beban akibat kejadian-kejadian buruk, perang, bencana alam, baru habis COVID sekarang ada cacar monyet, ada pneumonia, kemudian juga krisis ekonomi, dan banyak dari antara saudara-saudara ini yang setelah COVID ini dianggap berakhir, masih ada COVID, saudara. Sampai hari ini mereka belum bangkit lagi, masih terpuruk. Saudara, ini adalah situasi yang tidak baik. Banyak orang menjadi apatis. Orang apatis itu kalau ditanya, ya memang keadaannya ginilah, jalani aja apa adanya. Mereka melakukan segala sesuatu tapi tanpa satu dorongan, tanpa satu effort yang berarti. Tapi banyak orang juga menjadi putus asa, saudara. Mereka merasa percuma lah, melakukan ini tidak bisa, melakukan itu tidak bisa, semangatnya patah. Lalu semangat yang patah ini merusak, saudara. Merusak hubungan antar manusia, baik di rumah, di dalam lingkungan, menjadi pahit hati. Ini sangat merusak, menyebarkan hal-hal yang pahit tentang situasi yang dialaminya, tentang situasi yang sedang ada, situasi yang buruk, bertambah buruk dengan kata-kata dari orang-orang yang pahit hatinya, atau yang putus asa ini mengambil sikap yang destruktif, nekat, merusak. Saudara, putus asa itu manusiawi, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Tapi ada sikap yang perlu kita pelajari dari Paulus. Paulus menghadapi satu tantangan yang sangat besar dan berat, sehingga seorang rasul bilang, kami telah putus asa juga akan hidup kami. Tapi Paulus tidak terpuruk dalam keputusasaan dengan sikap-sikap yang salah, dengan reaksi-reaksi yang manusiawi tadi. Tapi dia mengambil reaksi sebagaimana harusnya anak Tuhan bereaksi terhadap hal-hal yang menyebabkan dia putus asa, mengatasi keputusasaannya. Yang pertama, menyadari akan dirinya sendiri. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, ya, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tidak ada harapan. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Itu hal yang pertama, saudara. Ya, pada saat seorang mengalami, atau pada saat saudara mengalami keterpurukan, putus asa, ingat, jangan percaya lagi pada diri sendiri. Jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Di dunia ini kita diajar untuk percaya pada diri sendiri. Aku bisa. Belakangan ini ada yang namanya law of attraction, yang mengajar orang untuk mensugesti dirinya sedemikian rupa untuk apa yang diyakininya bisa dia kerjakan atau bisa dialami. Saudara, ini PD, ini percaya diri, bukan percaya Tuhan. Ya. Rasul Paulus bilang, supaya kami tidak lagi menaruh percaya pada diri kami sendiri, karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus ingat, ya, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu bagaimana? Rasul Paulus melanjutkan begini, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Aku merasa sudah hukum mati, sudah mati semuanya itu. Tapi dia bilang, tapi aku percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati, membangkitkan semua yang sudah mati. Apa itu bisnis, apa itu hubungan keluarga, apa itu kesehatan, apapun juga. Allah membangkitkannya. Kita mesti percaya kepada Allah. Dan karena itu sebagai orang yang beriman, kalau memutuskan untuk percaya kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita melakukan apa yang ada di depan kita sebagai satu karunia Allah. Kita percaya Tuhanlah yang mengaruniakannya. Lalu
Karena kita percaya segala sesuatu yang masih bisa kita kerjakan adalah karunia Allah, maka kita mengerjakannya bersama Allah. Kita mengerjakannya dengan bersyukur, kita mengerjakannya dengan bersemangat, kita mengerjakannya dengan pengharapan, kita mengerjakannya dengan antusias, bukan asal-asalan, dan juga bukan ambisi. Orang yang menaruh percayanya pada Allah, dia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Lalu apa yang dia bisa lakukan? Yang ada di depannya, kita terima itu sebagai sesuatu dari Allah. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu, saudara-saudara, Rasul Paulus bilang begini, dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi saudara-saudara, apa yang sudah terjadi hari ini, kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, percayalah bahwa itu adalah karunia Allah, karya Allah yang menyelamatkan kita. Dan karena kita ada sebagaimana kita ada oleh karunia Tuhan, percayalah juga bahwa Allah akan tetap menyelenggarakan kehidupan kita, menyelamatkan kita apapun yang terjadi. Di hari-hari yang akan datang, kita akan tampil lebih baik dalam pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian dalam ayat yang ke-11 Rasul Paulus berkata, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Ya saudara-saudara, perlu dukungan doa dari orang lain. Kalau saudara sedang terpuruk, sedang putus asa, sudah mengambil sikap yang benar, percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Yang ketiga, mintalah bantuan doa dari orang-orang yang seiman, dari orang-orang yang menjadi gembala saudara, pemimpin-pemimpin rohani saudara, komunitas rohani saudara. Mintalah bantuan doa mereka, sharelah keadaan saudara kepada mereka. Rasul Paulus berkata, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ya, jadi dengan share itu kita memberkati orang, tapi juga orang akan mendoakan kita. Mari saudara-saudara, kita putus asa itu manusiawi, tapi jangan mengambil reaksi manusiawi. Kita adalah anak-anak Allah. Ambillah reaksi anak Allah. Satu, percaya kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk percaya. Kerjakan segala sesuatu dengan iman. Yang kedua, berharaplah pada Tuhan, bahwa Dia sudah menolong kita, akan menolong kita di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, share dengan sesama saudara, supaya apa yang kita alami memberkati mereka, tapi juga mereka mendoakan kita. Jangan tinggalkan komunitas imanmu. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti renungan senja pada sore hari ini. Amin.